Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru walhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anakku yang Bapak cintakan Allah, kita memasuki lagi materi kita ya, dan menguatkan materi kita terkait fikih mawaris. Nah, ya, fikih mawaris ya, tentang ilmu waris. Kita punya slogan baru nih. Ilmu waris itu insya Allah mudah. Anak-anak sekalian, kemarin kita telah melaksanakan ulangan harian yang variatif ya, ada yang bagus, ada yang belum bagus ya. Tentunya ini mungkin berawal daripada ketidakpahaman atau belum paham atau memang nggak konsentrasi ketika menelaah hasil daripada YouTube dari Ustadz kirimkan. Baik, sedikit kita memurojaah ya, Sebelumnya kita sudah mempelajari hitungan ya, ashabah atau ashabul furud, yaitu orang-orang yang mendapatkan bagian pasti ya. Itu berawal daripada suami, istri, dan anak perempuan. Ini sudah kita sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa memurojaah kembali ya rekaman-rekaman kemarin. Baik, untuk memurojaah ya pembahasan tentang pembagian ini ya. Kemarin ada beberapa soal terkait beberapa furudul ashabul furud dan berapa furudul muqaddarahnya atau bagian pastinya ya. Untuk penghitungan ini tentunya harus kita pastikan dulu. Pertama, kita memahami tentang berapa bagian pastinya bagi tiap-tiap ahli waris ya. Kemarin kita membicarakan tentang ashabul furudnya, suami, istri, dan anak perempuan. Makanya ada beberapa yang simple menjawabnya. Satu furudul muqaddarah, ada yang komplit ya, ada yang dijabarkan secara utuh, luar biasa, terima kasih yang sudah menjabarkan. Yang ada yang belum terjawab ya. Kita merujuk sedikit ya. Untuk suami, apabila ada furu mendapatkan 1/4, atau bila tidak ada furu mendapatkan setengah. Tolong dihafalkan ini ya. Ya, di halaman 99 bisa antuna lihat. Kemudian istri ya, istri mendapatkan 1/4 dan 1/8 ya. 1/4 apabila tidak ada furu, 1/8 apabila ada furu. Kemudian anak perempuan ya, anak perempuan kalau dia sendiri tanpa muasib itu adalah saudara laki-lakinya, kakak atau adik laki-laki daripada si anak perempuan tersebut tidak ada, maka mendapatkan setengah dia sendirian ya. Apabila berbilang artinya lebih dari satu, maka anak perempuan itu ya mendapatkan 2/3 dengan syarat tadi ya, tidak ada kakak atau adik daripada anak perempuan tersebut, atau disebutnya muasib. Muasib. Oke. Sebagai bahan murojaah ya, untuk masalah hitungan ya, tolong antuna perhatikan ya. Pertama, ketika ada soal seperti bagaimana yang tertera di sini ya, tertera di sini ya. Ini pastikan 4 item ini udah terpenuhi ya, ada bagian, ada ahli waris, ada asal masalah, ada keterangan. Ya, kemarin yang ditugaskan ya, yang kalian kerjakan sampai anak perempuan, bahkan ada yang sampai cucu perempuan, itu terkait tentang istri ya, penguatan ya. Istri apabila sendiri ya, artinya monogami, satu istri dari suami tersebut, suaminya meninggal, maka itu juga tergantung kepada furu'nya. Kalau ada furu ya 1/4, kalau ada furu ya 1/8, kalau tidak ada furu 1/4 ya. Begitu juga yang poligami ya, lebih dari satu istri, suaminya meninggal, tinggal dilihat apakah di antara istri-istrinya itu mempunyai furu atau tidak.
Contohnya istrinya 3, istri pertama nggak punya anak, istri kedua punya anak 1, istri ketiga belum punya anak juga, terus suaminya meninggal, maka ketiga-tiganya dihukumi sama, yaitu mendapatkan bagian 1/8, ya, 1/8. Nah, 1/8 itu untuk siapa? Nah, nanti dibagi oleh jumlah istri, ya. Bukan berarti kalau contohnya istrinya 3 berubah menjadi 3/8 atau 3/24, tidak seperti itu. Tetap hukum dari Allah, ya, tergantung ada furu atau tidak. Ada furu mendapatkan 1/8, tidak ada furu mendapatkan 1/4. Nah, ini yang perlu diperhatikan, ya. Kemarin ada beberapa yang salah. Kemudian untuk anak perempuan juga ada kekeliruan, yaitu setengah. Ada yang jama menjadi sejumlah dengan anak, itu tidak dibenarkan, ya. Tetap 2/3 apabila lebih dari 1, asal tidak ada mu'asibnya. Apa mu'asib? Saudara, kakak atau adik daripada saudara laki-laki, ya, daripada si anak perempuan tersebut. Ya, oke. Kita ulangi lagi, ya, untuk memastikan bagian ini, ya, ini berisi bagian pasti atau furudul muqaddarah, bisa mungkin setengah, 1/4, 1/8, 2/3, 1/6 dan sebagainya, ya. Bisa juga asobah, bisa juga mahjub atau terhalang, bukan terlarang, ya, mohon maaf, terhalang, ya. Kemudian ahli warisnya siapa aja, tulis yang di sana. Yang tertera dalam soal siapa saja yang menjadi ahli warisnya, tulis di sini, ya, tulis di sini. Kemudian asal masalah, ya, asal masalah, bukan al-multajam, ya, AM, asal masalah. Asal masalah itu adalah suatu rumus untuk memudahkan penghitungan berikutnya tatkala lebih daripada lebih daripada 1 furudul muqaddarah atau bagian pasti, ya. Kalau contohnya hanya 1, contohnya 1/4, maka asal masalahnya itu jadikanlah 4 ini sebagai asal masalah. Ya, ini contohnya, ya. Apabila dalam satu bagian ini ada 1/3, 1/4, 1/8, maka KPK-nya atau asal masalahnya itu berasal dari KPK, kelipatan persekutuan terkecil, yaitu 24. 24 adalah angka yang bisa dibagi 3, bisa dibagi 4, bisa dibagi 8. Contoh soal ini lagi. Contohnya dalam satu bagian ini, satu kasus ini ada yang mendapatkan 1/6, ada yang mendapatkan 1/3, ada yang mendapatkan 1/4, maka KPK atau asal masalah yang bisa ditetapkan adalah 12, ya. 12 itu 12 bagi 6 bisa dibagi 3 juga bisa, dibagi 4 juga bisa. Contoh soalnya ada yang 1/2, 1/6, 1/3. Maka asal masalahnya berapa? 6, betul, 6, ya. 6 bisa dibagi 2, bisa dibagi 3, bisa dibagi 6. Nah, ini adalah untuk memudahkan. Kemudian berkelanjutan kepada proses penghitungannya, ya. Kalau contohnya ahli warisnya ada 3, ada 4, ada 5, contohnya 4 anak perempuan di sini, maka nanti terakhirnya baru dibagi 4 anak, ya. Istrinya 2, contohnya langsung dibagi istri 2 sama dengan berapa per orangnya, ya. Dan sebagainya. Baik, ya. Ini yang sudah kita bahas, ya. Ya, kita sedikit meloncat dulu ke bagian anak perempuan, ya. Anak perempuan kemarin udah dikerjakan sebagiannya, ya. Oke, kita anak perempuan dulu, ya. Anak perempuan mendapatkan setengah dikarenakan sendiri tidak bersama mu'asib. Jama apabila 2/3 apabila jama dan tidak bersama mu'asib, ya. Ini seperti ini, ya. Ini ketiadaan anak laki-laki inilah yang menyebabkan anak perempuan mempunyai peluang besar, ya. Kalau dia sendirian, setengah dari harta, ya, sendirian, ya, tidak ada yang lain, maka setengah harta daripada suami istri ataupun ayah bundanya dari anak perempuan tersebut, anak perempuan tersebut karena sendirinya mendapatkan setengah dari harta, an-nisfu, ya. Kemudian apabila lebih, contohnya ada 3 anak perempuan, maka mendapatkan 2/3 dan akhirnya nanti dibagi jumlah anak perempuan, ya, sebagaimana contoh yang telah kalian kerjakan, ya. Oke. Sekarang ke cucu perempuan, ya. Oke.